memasuki bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, itu. Ini adalah perintah puasa. Bahwa sebentar lagi kita akan melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni kita akan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Yakni dalilnya adalah ayat 183 dari surah Al-Baqarah, ya. Ayat 183 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila kita merasa orang yang beriman, percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, percaya akan adanya kitab-kitab Allah, percaya akan adanya rasul-rasul Allah, percaya akan hari akhir, percaya akan hari kiamat, percaya akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, ya, mereka umat-umat terdahulu itu diwajibkan mereka berpuasa. Apa tujuan puasa itu? Puasa itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan takut dengan istri, bukan takut dengan mertua orang yang bertakwa itu, tetapi orang yang bertakwa itu adalah imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang bertakwa, ya. Makanya kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, bukan memiliki segala apa yang di dunia ini dia miliki, tetapi walaupun dia miskin, walaupun dia tukang beca, walaupun dia tukang ojek dan lain sebagainya, kalau memang dia itu orang yang bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa, ya, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau dalam kajian ilmu fikih, syarat wajib puasa itu yang pertama adalah orang Islam, ya. Syarat yang pertama adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Jadi harus beragama Islam. Kalau orang kafir di luar agama Islam, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa.
Ya, makanya syarat yang pertama itu adalah orang Islam. Kemudian wal bulugh, ya. Orang yang sudah balik. Artinya kalau anak-anak itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Tetapi kalau dia sudah balik, maka itu dia wajib melakukan puasa, ya. Lalu wal aqlu, orang yang berakal. Kalau orang gila, stres, edan, itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau orang-orang stres, ya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Makanya penah itu diangkat dari 3 orang. Artinya amal mereka itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidur sehingga ia bangun, ya. Kemudian anak-anak sampai ia balik. Kemudian yang ketiga, orang yang berakal. Artinya orang yang berakal ini orang yang tidak berakal sampai ia sembuh. Arti alias wong gilo, ya, wong gilo sampai ia sembuh. Jadi tidak dicatat. Kalau orang yang sudah masuk gila, ya, edan, itu tidak dicatat lagi. Tapi kalau dia sudah sembuh dari gilanya itu, dari edannya itu, maka sudah dicatat kembali. Makanya sudah lepas. 3 orang ini terlepas dari hukum, ya. Anak-anak sampai ia dewasa, sampai ia balik. Kemudian orang yang gila sampai ia waras, sampai ia sembuh. Orang yang tidur sampai ia bangun. Nah, ini. Jadi artinya mereka ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam bulan Ramadan nanti perbanyak kita melakukan amal-amal. Karena itu orang yang berpuasa itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun, ya. Surga itu merindukan arba'atu nafarin, yakni 4 orang. Al jannatu mustaqatun ila arba'atu nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 orang ini. Siapa mereka? Yakni mereka adalah talil Quran. Kemudian yang kedua, wa mut'imul ji'an. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga, wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka 4 hal ini, ya, kita harus lakukan di bulan Ramadan, ya. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Makanya kalau bulan puasa itu pengajian-pengajian libur, ya, pengajian libur. Kenapa? Karena untuk mengkhususkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Jadi biar fokus. Artinya biar fokus kita itu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, bukan berarti tidak boleh, malah diharuskan sebetulnya pengajian di bulan Ramadan itu mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, karena barang siapa yang duduk mendengarkan majelis ilmu itu sungguh luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah sampai 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan Allah itu melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Maka di bulan Ramadan perbanyak membaca Quran, ya. Walaupun kita belum bisa membacanya tetapi ya terbata-bata, itu tidak jadi masalah karena kemampuan kita seperti itu. Allah akan memberikan 2 pahala bagi orang yang membaca Quran secara bertapi-tapi, artinya terbata-bata, ya. Jadi susah mengucapkan huruf-hurufnya, itu Allah berikan 2 pahala, ya. Karena kesusahannya mengucapkan huruf-huruf tersebut, ya. Karena capek, ya. Kalau orang yang terbata-bata itu kan capek dia membaca ayat, jadi diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lancar membacanya. Karena apa?
Orang yang lancar membaca Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, itu akan dikumpulkan bersama para malaikat yang baik-baik. Para malaikat, mereka akan dikumpulkan, ya, orang-orang yang ahli baca Quran bersama dengan para malaikat. Ya, karena Quran ini iqra'ul Quran kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Jadi kita membaca Quran ini itu akan suatu saat di hari kiamat nanti itu akan memberikan pertolongan. Ya, walaupun kita baca satu ayat, walaupun kita baca 2 ayat, 3 ayat, itu apa yang kita baca itu kelak akan datang di hari kiamat nanti, itu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Makanya kita baca Quran walaupun kita tidak lancar membacanya, terbata-bata misalkan, ya, apa yang kita bisa baca itu Quran, baca itu ayat Quran. Jangan sampai tenggorokan kita ini kosong, tidak pernah membaca Quran. Jangan sampai gelap, ya. Nanti kubur kita juga akan menjadi gelap. Jadi baca ayat Quran, ya, semampu kita. Mampu kita hari ini 1 juz, alhamdulillah. Atau 2 juz, alhamdulillah. Kalau tidak mampu 1 lembar misalkan dari Quran 1 hari misalkan, ya. Sebetulnya kalau kita menjadi orang-orang yang cinta akan Al-Quran, setiap hari kita baca, ya. Tiap hari kita baca walaupun sedikit, ya. 1 lembar, 2 ayat, 5 ayat misalkan, itu secara kontinu, secara istiqomah. Itulah amalan yang paling baik, itu adalah istiqomah, yakni kontinu, terus menerus. Kita baca bulan puasa 1 khatam Quran, tapi bulan besoknya tidak baca lagi, bulan besoknya tidak baca lagi, datang tahun yang akan datang kita baca kembali. Nah itu. Tapi yang paling baik itu kita baca sedikit walaupun sedikit. Ini adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, yakni orang yang membaca Al-Quran, ya. Karena keutamaan Al-Quran itu luar biasa Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, yakni orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya kita bersedekah, banyak bersedekah, ya, memberi makan kepada orang yang lapar. Misalkan dalam bulan puasa, ya, kita memberikan bukaan untuk berbuka puasa, ya. Misalkan sedikit, tidak banyak-banyak, itu alhamdulillah, ya, kita memberikan makan atau memberikan minum, ya. Minum 1 aira saja, 1 gelas saja, itu sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak mengurangi pahala orang tersebut, ya. 1 minum saja, 1 gelas air saja, itu sudah mendapatkan pahala memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Banyak bersedekah, makanya bulan puasa itu banyak sedekah, ya. Banyak orang yang bersedekah karena pahalanya sungguh luar biasa. Lalu di bulan puasa itu jangan sampai lisan kita jaga lisan kita, ya. Karena wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya itu adalah orang-orang yang termasuk yang dirindukan oleh surga. Karena apa? Kalau lisan kita tidak dijaga, ya, itu bisa membatalkan pahala puasa kita, ya. Misalkan puasanya sah, tidak makan, tidak minum, tapi omongan kita sering berbuat fitnah, menggibah, ya, ngomongkan orang lain, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kita puasa tidak dapat apa-apa. Makanya kata Nabi Musa, orang yang lisannya kasar, ya, itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah, makhluk yang paling dibenci oleh Allah.
lisannya kasar, yang selalu omongannya itu menyakitkan orang lain. Maka kita jaga lisan kita, jangan sampai puasa kita nanti itu batal pahalanya, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga itu yakni was-shaimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa. Makanya kita ini ada kewajiban setahun sekali, yakni kita berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya puasa ini, ya, terkecuali memang dalam keadaan darurat, ya. Kalau kita bekerja keras misalkan, itu dalam keadaan darurat. Karena apa? Kalau kita puasa mungkin tidak kuat, ya, kita pegawai kuli di pasar misalkan, ya. Tapi kalau kita mampu kuat itu bagus, alhamdulillah. Tapi kita berusaha, ya. Kita berusaha jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan. Mungkin kita dulu-dulu sering meninggalkan puasa tersebut, ya, karena godaan dikit makanan saja kita lalu berbuka. Tapi insya Allah di tahun yang ini kita akan menjadi orang